lihat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bang Rehan. Sebelum kita mulai, bagi kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya akan absen ya. Ahmad Bindan Kamil, Hadir. Diki Wiranto, Iman Maulana Mustafa, Hadir. Fitri Mardiah, Isti Ayunira, Desi Melinda Putri, Muhammad Bayu Ridho, Nafisa Aurelia Hasibuan, Raisa Sabila Insani, Rehan Astawi, Hadir. Sain Mala Rivera, Syakila Rizki. Ya, alhamdulillah ya. Sehat ya hari ini. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai materi akidah akhlak ya, tentang adab pergaulan remaja ya. Dengan pembahasan cara membangun moral yang mulia dalam hubungan sosial ya. Pertama, kita memilih teman yang solih ya, teman yang baik, teman yang bisa membawa kita dalam kebaikan, teman yang bisa membawa kita dalam ketaatan kepada Allah ya. Itu pengaruh karakter. Lingkungan pertemanan memiliki andil besar dalam membentuk kepribadian, sehingga memilih teman yang memiliki akhlak baik akan memotivasi remaja untuk tetap istiqomah dalam kebaikan ya. Jadi kalau kita punya teman yang baik ya, itu akan membawa kita ke dalam kebaikan ya, bisa beristiqomah. Temannya rajin sholat, kita yang awalnya nggak rajin atau nggak sholat, jarang sholat, lama-lama terbawa. Tapi sebaliknya, kalau kita punya teman yang males sholat, lama-lama bisa ngikut ya. Ntar aja ini tanggung, kita ngopi dulu. Ya ntar aja. Saking asiknya ngopi, saking asiknya mabar ya, main game bareng-bareng sama temennya, akhirnya sholatnya tertinggal terus seperti itu, akhirnya terbawa kita ikut menjadi jarang sholat ya. Filter sosial ya, menyeleksi lingkaran pergaulan bukan berarti menutup diri ya. Jadi meskipun kita punya banyak teman yang kurang beres, bukan berarti kita nggak mau ketemu dia lah, nggak mau berteman lagi sama dia lah. Tapi kita membentengi diri kita dulu ya, kita fondasi diri kita dengan sebaik-baiknya, pengaruhi mereka dengan pengaruh yang baik ya. Melainkan upaya menjaga integritas diri
agar tidak mudah terpengaruh oleh perilaku menyimpang atau gaya hidup yang bertentangan dengan nilai agama. Ya, begitu. Jadi kalau bisa, kalau kita merasa diri kita belum kuat fondasi kebaikannya, ya diusahakan hindari teman-teman yang membawa kita ke dalam hal yang negatif, ya. Terus dampak spiritual, berteman dengan individu yang taat beribadah membantu remaja menjaga kualitas iman, ya seperti tadi, karena mereka akan saling mengingatkan dalam ketaatan dan menjauhi perbuatan sia-sia. Jadi kalau temennya mau buat maksiat, mau berkhulwat, ya udah ditegur duluan, jangan, ya nanti seperti ini, nanti seperti itu, ya kasih tahu. Terus kalau temennya pengen ngaji, kalau punya teman yang baik, biasanya diajak, ayo kita ngaji yuk, kita ngaji, kita datang ke pengajian ini yuk, kita datang ke majelis zikir yuk, kita datang ke majelis ilmu yuk, ya itu ketika kita punya teman baik. Tapi sebaliknya, kalau kita punya teman yang mohon maaf pergaulannya tidak baik, apa yang akan diberikan? Atau mungkin kita diajak, ayo kita ke kafe yuk, kita dugem yuk, kita ya, naudzubillah. Dari hal-hal seperti ini sebisa mungkin kita hindarkan, karena kalau udah masuk ke lingkaran mereka, naudzubillah, ya. Jadi hal-hal yang baik itu akan tersingkir dengan sendirinya, luntur. Mulai hijabnya yang dilepas, pakaiannya yang mulai minim, yang mulai terbuka, yang mulai terlihat tubuhnya, bahkan terlihat ya bagian tubuhnya yang harusnya ditutup, naudzubillah. Ya, padahal itu perhiasan yang harus kalian jaga, ya, yang benar-benar kalian pegang teguh, ya, agar terhindar dari hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengoptimalkan waktu dengan kegiatan positif, ya. Alhamdulillah di lingkungan seperti ini kalian benar-benar dijaga. Ada Ustadz Zailani yang setia menjaga, ada Ustadz Kotmi yang siap mengawasi, ya belum lagi ada security ya yang turut membantu. Jadi pernah ada santri yang keluar tanpa izin, nah itu bisa kena sanksi, saking menjaga kalian, menjaga amanah dari orang tua kalian, ya. Mengikuti organisasi keagamaan, melibatkan diri dalam aktivitas remaja masjid atau kelompok kajian untuk memperdalam pemahaman spiritual. Nah ini ya yang tadi saya katakan. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang baik, ya di organisasi yang baik, akan membawa kita dalam hal yang baik pula, membawa kita dalam kebaikan. Karena punya teman yang baik itu nggak akan merugikan, ya nggak akan. Satu punya teman baik cuma satu orang dibanding punya teman 10 orang tapi kurang baik, itu lebih baik, ya. Kenapa? Karena dalam keadaan susah, teman yang baik itu minimal dia menyemangati, minimal dia mendoakan, ya. Atau ketika kita dapat musibah, nah ini yang paling gampang dilihat, ya. Teman-teman yang mohon maaf kurang baik, biasanya dia lebih cuek dengan kesusahan kita. Tapi orang punya teman yang baik, mereka lebih simpati ketika kita dapat musibah, ya, entah itu kematian atau kecelakaan, ya. Mereka lebih mensupport kita. Ya, terus mengembangkan bakat dan minat, menyalurkan energi pada hobi yang produktif seperti olahraga, seni atau literasi untuk menghindari perilaku menyimpang, ya. Jadi terkadang kalau bengong-bengong, ya, sendiri-sendirian,
ini menimbulkan hal-hal pemikiran-pemikiran yang negatif karena dipicu oleh bisikan setan, ya. Makanya disalurkan ke hal yang produktif seperti olahraga, main bola kan ketika libur, misalkan Sabtu atau Ahad kalian memiliki waktu luang, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, olahraga, main bulu tangkis, main basket, ya, atau yang lainnya, seni, ya, seperti bela diri misalkan, atau olah suara, ya, tadi sih memang luar biasa suaranya, mantep-mantep, ya, merdu-merdu, ya. Atau literasi untuk menghindari perilaku menyimpang, atau menulis cerita pendek, atau bikin apa namanya novel, atau gambar-gambar apa yang menurut kalian itu menyalurkan hobi kalian. Dan selanjutnya partisipasi dalam bakti sosial, ya. Ini mengasah empati dan kepedulian sosial melalui kegiatan kerelawanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di dalam lingkungan masyarakat, ya, itu biasanya ada kerja bakti, ya, biasanya ada kerja bakti, entah itu 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Usahakan kalian ikut terjun, jangan bapaknya ditungguin, ya, bapaknya nggak datang, anaknya juga nggak mau turun tangan. Atau dalam kegiatan misalkan 17 Agustus, ya, itu kalian diusahakan ikut terlibat, ya, seperti itu, ya. Selanjutnya memperkuat ibadah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting, ya. Menjaga sholat 5 waktu, menjadikan sholat sebagai benteng utama dalam mencegah perbuatan keji dan munkar, ya, di lingkungan sosial. Jadi orang yang rajin ibadah atau rajin sholat, insya Allah, ya, itu akan terhindar atau menghindari dirinya dari perbuatan keji seperti membuli, bahkan menyakiti baik hati ataupun fisik orang lain, ya. Selanjutnya yaitu mendalami pemahaman Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai kitab suci sebagai panduan etika dan moral dalam berinteraksi dengan sesama, ya. Jadi Al-Quran yang kalian baca, kalian juga telaah artinya, ya. Kalian tadaburi artinya, ya. Kalian terapkan semua nilai-nilainya di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Jadi nggak cuma dibaca, selesai baca jadi ditaruh, kumpul sama teman-teman yang mohon maaf tadi, ya, dalam lingkungan pergaulan bebas, ya. Sedikit-sedikit itu akan mempengaruhi kita meninggalkan Al-Quran, ya, kebiasaan yang baik. Dan selanjutnya yaitu melakukan zikir dan doa, yang membiasakan diri mengingat Allah agar hati tetap tenang dan terhindar dari pengaruh negatif pergaulan, ya. Zikir juga dapat menghindarkan diri kita dari pergaulan, dari hal-hal yang buruk, ya. Karena zikir itu adalah mengingat Allah. Ketika kita hendak berbuat buruk dan kita ingat dengan Allah, insya Allah keburukan yang hendak kita lakukan nggak jadi kita perbuat. Mungkin kita mau mencuri, berpikir pas kita zikir ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ancamannya sangat pedih, ya. Kalau kita mencuri atau kita berbuat berkhulwat, ya, Allah itu maha melihat, ya. Melakukan hal-hal buruk, kita tetap berzikir kepada Allah sehingga kita terhindar dari hal-hal demikian, ya. Terima kasih, sampai di sini. Ada pertanyaan? Iman? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan,
saya yang bertanya. Ya, jadi dari sedemikian pembahasan kita ya, ini untuk membentengi diri kita. Mungkin kita udah beranjak dewasa dan mendapatkan pengetahuan seperti ini, dan kita memiliki, entah itu adik kita, entah itu nanti kalian jadi guru punya murid ya, bisa membentengi juga, karena saat ini sangat rentan buat remaja ya, buat anak-anak generasi Indonesia ini pada hal-hal keburukan, terutama gadget ya, terutama HP. Bahkan anak kecil sekalipun ya, mereka bahkan banyak yang kecanduan, banyak yang rusak, baik itu matanya, sistem otaknya, dan segala macamnya ya. Bahkan mereka itu lebih cenderung tantrum ya ketika mereka udah kecanduan HP. Sama dengan kita yang udah gede juga, kalau kita kecanduan sama HP itu bahkan nggak bisa kita tinggalin. Kita merasa HP itu adalah bagian dari kita ya. Lebih baik lupa makan ketimbang lupa HP ya. Makanya alhamdulillah kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah membawa kebaikan buat kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah.